Halo sahabat Gudang Misteri, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Di malam ini, saya ingin sedikit bercerita lagi tentang beberapa pengalaman yang membuat kita terheran-heran tentang pembunuhan berantai. Tema kali ini adalah pembunuh berantai sadis yang diawetkan di dalam toples. Dia adalah Diogo Alves. Diogo Alves adalah seorang pembunuh berantai kelahiran Spanyol. Dan dia paling ditakuti dan kesohor di zamannya. Dalam sekali hidupnya, ia telah membunuh 70 orang dari tahun 1836 hingga 1840. Ini sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan. Dan Diogo dilahirkan sebagai petani dan mulai bekerja di Lisbon pada usia 19 tahun. Karena usianya masih muda, ia lalu diangkat menjadi pelayan bagi keluarga orang kaya. Namun setelah berganti pekerjaan, justru dia memiliki kebiasaan buruk dan suka berjudi, lalu minum minuman keras hingga mabuk-mabukan. Dalam kehidupan asmara, ia punya seorang kekasih, pemilik penginapan Palhava Maria Gertrudes, dan diyakini bahwa berawal dari hubungan dengan pemilik penginapan inilah yang menyebabkan Diogo mulai suka membunuh pada tahun 1836. Diogo biasa melakukan tindak kriminal yang suka mencuri dan memalsukan kunci-kunci apapun. Keahlian ini pula yang membuatnya berhasil membobol akses ke Reservato de Mai Aguas das Amoreiras, yaitu lokasi pembunuhan favoritnya adalah sebuah galeri bawah tanah yang mengarah ke Aqueduto das Aguas Livres. Korban pertamanya adalah pejalan kaki yang miskin. Setelah merampok, Diogo menutup mata korbannya yang malang, lalu menyeret ke puncak saluran air dan langsung melemparkannya tanpa belas kasihan. Ketinggian puncak yang mencapai 65 meter membuat korban langsung mati seketika. Atas aksinya tersebut, ia dijuluki sebagai The Aqueduct Murder atau pembunuh di saluran air. Tempat pembunuhan yang disukainya, The Aqueduto das Aguas Livres, adalah sebuah struktur bersejarah di Lisbon, Portugal, yang beralih fungsi sebagai sistem saluran air oleh Raja John V terhadap kurangnya air minum yang pernah melanda Lisbon di masa itu. Saluran tersebut juga menjadi tempat pembunuhan ideal bagi Diogo Alves. Mungkin terdengar cukup mengejutkan bagi kebanyakan orang. Bagaimana 70 kematian terjadi di tempat yang sama tanpa diketahui sama sekali oleh pihak yang berwajib. Di zaman itu, negara Spanyol masih mengalami krisis ekonomi dan politik. Berkat revolusi liberal tahun 1820, orang-orang banyak yang mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, pihak berwenang berpikir bahwa jumlah mayat di saluran air kemungkinan hanyalah mayat dari orang-orang yang putus asa dan melakukan bunuh diri. Di lain sisi, Diogo mungkin juga menyadari akan hal ini, dan dia pun memanfaatkan situasi saat itu untuk menyembunyikan aksi kejahatannya. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Seiring banyaknya kasus kematian yang terjadi di saluran air, orang-orang mulai merasa aneh dengan tempat tersebut. Masyarakat menjadi takut dan saluran air pun ditutup sampai akhirnya tidak pernah dibuka kembali selama beberapa dekade. Penutupan saluran air itu pun menjadi masalah pula bagi si pembunuh berantai Diogo Alves. Saluran air adalah satu-satunya tempat Diogo bisa membunuh tanpa tertangkap. Sekarang dia harus mencari tempat baru atau karir kriminalnya hilang untuk selamanya. Kali ini, Diogo membentuk geng yang bertugas membobol rumah-rumah untuk membunuh dan merampok keluarga. Namun pada tahun 1840, Diogo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun pembunuhan saluran air tetap tidak terbukti, juri masih memiliki semua bukti tentang pembunuhan anggota keluarga oleh gengnya. Diogo akhirnya digantung tak lama kemudian, tetapi para ilmuwan dan dokter Escola Medico Chirurgica dari Lisbon punya rencana lain. Mereka sangat penasaran bagaimana manusia bisa mencuri dan memasukkan kunci saluran air, dan berapa banyak orang yang sebenarnya yang telah dia bunuh. Peneliti ingin tahu apa yang memotivasi pria itu hingga tega membunuh begitu banyak orang. Pembunuhan seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Portugal. Faktanya, Diego adalah pembunuh berantai pertama Portugal,
Mereka ingin memahami mengapa dia begitu jahat. Untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kepala Diego, para ilmuwan memotongnya dan mengawetkannya hingga sekarang. Sampai hari ini, kepalanya masih tetap berada dalam toples, mengambang dalam larutan pengawet. Tepatnya, cairan pengawet yang digunakan adalah formaldehyde. Terkadang orang-orang suka menyamakan kepala tersebut dengan kentang yang memiliki wajah dan rambut. Kepala tersebut disimpan di Fakultas Kedokteran di Universitas Lisbon. Baik sahabat Gudang Misteri, itu adalah salah satu cerita atau pengalaman dari pembunuh berantai di tahun 1800-an. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua dan tidak ada lagi Diego Alves lainnya. Dan korban-korban yang telah dibunuh oleh Diego Alves semoga diterima di sisi Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Gudang Misteri, segitu dulu cerita malam ini. Jangan lupa like, komen, juga subscribe dan share ke sahabat Gudang Misteri lainnya. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.